Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas dari praktikum analisis statistika terapan dengan materi yakni analisis data pemerintahan, di mana tugas kami berjudul analisis klaster tantangan kerja berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2022 berbasis dashboard. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Roni Susetyoko, SSI MSI. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kami izin memperkenalkan diri. Saya Johan Winarnowi dengan NRP 23 dan rekan saya Diki Syarif Rinaldi dengan NRP 99 dan Eki Fernanda dengan NRP 25. Selanjutnya pada bab latar belakang. Latar belakang dalam analisis kami adalah masalah ketenagakerjaan di Indonesia menjadi isu penting, terutama dengan populasi penduduk yang tinggi. Pengangguran adalah permasalahan utama yang dipengaruhi oleh ketimpangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah angkatan kerja. Menurut data dari BPS, tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 7,07% pada Agustus 2020 dan meningkat pada Agustus 2022 menjadi 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Usia 20-24 tahun merupakan kelompok yang paling terdampak dengan 30,12% dari total pengangguran nasional. Penanggulangan masalah ini membutuhkan peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kewirausahaan dan penyesuaian dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya di bidang SMK. Pemetaan tantangan kerja rendah, sedang, dan tinggi penting untuk membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif sesuai dengan tingkat kesulitan dan prioritas, dengan tujuan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kualitas angkatan kerja di Indonesia. Adapun tujuan dari analisis kami yang pertama adalah memetakan provinsi di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelompok wilayah berdasarkan hasil pemetaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara klaster serta memberikan interpretasi atas hasil klasterisasi. Yang terakhir atau yang keempat, melakukan visualisasi data dengan menggunakan dashboard Power BI. Selanjutnya pada sumber data. Data yang kami gunakan pada analisis ini bersumber pada Badan Pusat Statistik atau BPS dan satu data Kemenaker. Untuk keterangan atribut, yang pertama ada provinsi, di mana provinsi adalah nama provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah penduduk miskin, yakni presentasi penduduk miskin. Yang ketiga adalah lama sekolah, yakni jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Yang keempat adalah laju pertumbuhan, yakni angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima adalah TPT, yakni tingkat pengangguran terbuka, dan yang terakhir adalah TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja. Adapun alur metodologinya adalah sebagai berikut. Dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan di website BPS dan satu data Kemenaker. Yang selanjutnya adalah pre-processing data, yang dimana pre-processing data di sini melihat missing value dari data yang kita peroleh dari website tersebut. Selanjutnya, exploratory data analysis dari data yang telah kita pre-processing. Selanjutnya dari data tersebut kita melakukan clustering. Clustering yang digunakan di sini terdapat 3 clustering, yakni Cummins, aglomeratif, dan DB-scan. Selanjutnya dari clustering tersebut dilakukan evaluasi model clustering dengan beberapa matriks untuk mengevaluasi model clustering. Selanjutnya dari evaluasi model tersebut diambil cluster yang terbaik untuk dilakukan exploratory data analysis cluster. Selanjutnya dilakukan visualisasi data dengan menggunakan dashboard. Untuk selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Seperti sebelumnya, teman saya telah menjelaskan dari metodologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Untuk poin A, pengumpulan data, dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan melalui website dari BPS dan satu data Kemenaker. Selanjutnya pre-processing data, meliputi pengecekan missing value dan penanganannya. Kemudian untuk exploratory data analysis, menampilkan deskripsi statistik, melihat distribusi data, dan melakukan beberapa visualisasi. Kemudian selanjutnya pada poin D, didapatkan untuk clustering daerah berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dengan menggunakan Cummins, aglomeratif, dan DB-scan. Kemudian evaluasi model dengan beberapa metrik evaluasi clustering dan memilih model clustering terbaik. Selanjutnya dilakukan exploratory data analysis cluster, melihat distribusi clustering dan melakukan beberapa visualisasi. Pada poin A, didapatkan pengumpulan data melalui website Badan Pusat Statistik dan satu data Kemenaker. Kemudian data yang telah dihimpun digabung untuk menjadi sebuah dataset baru dan diimpor dengan Jupyter Notebook. Tampilan pada 10 row data dapat dilihat di samping dengan atribut yang dimiliki. Di antaranya ada atribut provinsi, penduduk miskin, lama sekolah, laju pertumbuhan, TPT, dan TPAK.
Selanjutnya point B, preprocessing data. Terdapat 5 atribut dengan tipe data numerik dan 1 atribut dengan tipe data objek. Sedangkan untuk total missing value bernilai 0 yang artinya tidak terdapat missing value pada dataset. Poin C, exploratory data analysis, menampilkan statistik deskriptif dari beberapa atribut, utamanya penduduk miskin, lama sekolah, laju pertumbuhan, DPD, dan DPAK. Kemudian menampilkan distribusi data dari masing-masing atribut, yaitu penduduk miskin, lama sekolah, laju pertumbuhan, DPD, dan DPAK. Dapat dilihat untuk laju pertumbuhan terdapat nilai yang sangat tinggi. Pada poin C, exploratory data analysis, pada ditampilkan visualisasi box plot menunjukkan data outlier pada atribut penduduk miskin, lama sekolah, laju pertumbuhan, dan DPAK yang menandakan provinsi-provinsi dengan nilai signifikan secara ekonomi atau pendidikan, kemudian provinsi dengan jumlah penduduk miskin atau tingkat pendidikan yang mencolok, memperlihatkan disparitas antar provinsi yang perlu diperhatikan secara khusus. Hal ini juga tercermin dalam pertumbuhan ekonomi dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang luar biasa di beberapa provinsi, menandakan perbedaan kondisi sosial ekonomi yang perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kemudian didapatkan heatmap dari exploratory data analysis, di mana yang semakin gelap atau yang mendekati dengan warna yang semakin gelap atau mendekati 1 maka memiliki korelasi secara positif, sedangkan untuk warna yang semakin terang adalah sebaliknya. Kemudian pada poin C, exploratory data analysis menampilkan beberapa visualisasi dari masing-masing atribut dengan 10 provinsi tertinggi. DKI Jakarta menempati peringkat 1 dalam tingkat lama sekolah dalam tahun. Sementara itu, Kepulauan Riau memiliki laju pertumbuhan pendudukan tertinggi. Jawa Barat memiliki tingkat pengangguran paling tinggi, sedangkan tingkat partisipan angkatan kerja tertinggi ada di Papua. Kemudian Papua juga memiliki tingkat penduduk miskin tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang berikutnya adalah poin D, data clustering menggunakan K-means, yang dimana pada PPT ini grafik elbow untuk menentukan nilai K-means. Dari grafik elbow di samping dapat dilihat bahwa untuk model K-means nilai K yang dipilih yaitu sebanyak 3. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan pada klaster setelah 3 terdapat penurunan inersia yang melambat signifikan dan membentuk pola seperti siku. Kemudian melakukan clustering dengan K-means. Dapat kita lihat dari slide sebelumnya, nilai kelasnya itu berjumlah 3, yang berarti n klasternya 3, nanti akan terbentuk 3 kelas, yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian berikutnya persebaran klaster K-means berdasarkan TPT dan TPAK. Klaster K-means 1 yang memiliki TPAK rendah dan TPT tinggi menggambarkan tingkat tantangan kerja yang tinggi di daerah tersebut. TPT yang tinggi menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, sementara TPAK yang rendah menandakan partisipasi angkatan kerja yang kurang. Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan dalam mencari pekerjaan di daerah itu. Kemudian berikutnya menentukan jumlah klaster aglomeratif dengan menggunakan dendrogram. Untuk dendrogramnya dapat dilihat di slide. Kemudian kita lakukan clustering dengan aglomeratif, yang dimana untuk K-nya itu sama dengan 3 berdasarkan pada slide sebelumnya. Kemudian kita memilih nilai epsilon untuk DB-scan. Dari grafik berikut, nilai epsilon yang dipilih adalah 0,9. Pada nilai ini, grafik mengalami perubahan yang tajam sehingga menjadi titik yang optimal untuk menentukan klaster atau kelompok data. Kemudian kita lakukan clustering dengan DB-scan, di mana nilai epsilonnya sama dengan 0,9 dan minimal sampelnya 3. Lalu kita memberikan level pada klaster, yaitu level rendah, sedang, dan tinggi. Pada K-means, untuk sedang, kita menggunakan klaster 0 itu sedang, klaster 1 tinggi, dan klaster 2 rendah. Lalu pada aglomeratif, klaster 0 itu sedang, klaster 1 tinggi, dan klaster 2 rendah. Pada DB-scan, min 1 itu sedang, 0 itu rendah, dan 1 itu tinggi. Kemudian kita lakukan evaluasi model dan pilih model klaster terbaik dengan matriks silhouette score, Davis-Bouldin Index, dan Kalinski-Harabas Index. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan matriks evaluasi clustering seperti silhouette score, Davis-Bouldin Index, dan Kalinski-Harabas Index, dapat disimpulkan bahwa model clustering dengan menggunakan metode K-means dinilai lebih baik dalam konteks dari kasus ini. Hasil evaluasi ini memperkuat kecocokan dan ketepatan metode K-means dalam membentuk klaster yang sesuai dengan pola data yang ada. Oleh karena itu, metode K-means dipilih sebagai metode clustering yang optimal dalam studi kasus ini. Kemudian exploratory data analysis cluster
menyimpan hasil model klaster terbaik dan melihat jumlah provinsi masing-masing klaster ke dalam XLSX, yang dimana kita memilih Kamins karena Kamins menjadi model yang terbaik. Nah, pada klaster tinggi ada 18 anggota, sedang 13, dan rendah 3. Lalu berikutnya distribusi klaster dengan beberapa atribut. Saya lihat sini untuk distribusinya berdistribusi secara normal kecuali pada yang rendah. Lalu yang berikutnya distribusi klaster dengan beberapa atribut dan distribusi klaster berdasarkan provinsi. Sama, dia berdistribusi dengan normal, akan tetapi di sini pada rendahnya cukup hanya ada 3 anggota saja, jadi dia cukup rendah. Ya, kemudian pada kesimpulan, dalam analisis tantangan kerja, metode Kamins digunakan untuk membentuk 3 klaster utama, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Pemilihan model Kamins dipilih berdasarkan evaluasi matriks clustering yang memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pola dan karakteristik data terkait ketenaga kerjaan, termasuk lama sekolah, laju pertumbuhan, dan persentase penduduk miskin. Klaster rendah mencerminkan tingkat pengangguran yang rendah dengan tingkat lama sekolah yang rendah, laju pertumbuhan yang tinggi, namun tingkat persentase penduduk miskin yang signifikan. Klaster sedang mencerminkan tingkat pengangguran sedang dengan partisipasi angkatan kerja yang sedang pula, menunjukkan mobilitas tenaga kerja yang sedang, namun tetap diiringi oleh ketimpangan sosial dan tingkat persentase penduduk miskin yang moderat. Sementara itu, klaster tinggi menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi dan partisipasi angkatan kerja yang rendah, menggambarkan efisiensi pasar tenaga kerja yang rendah dan rendahnya peluang kerja. Dengan penonjolan lama sekolah yang lebih tinggi, laju pertumbuhan yang sedang, dan tingkat persentase penduduk miskin yang lebih rendah. Dari hasil klaster, terdapat 18 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang termasuk dalam klaster tinggi. Hal ini menjadi fokus utama pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat, terutama dalam hal peningkatan pendidikan, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan membuka jalan menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, khususnya di provinsi-provinsi yang termasuk dalam klaster tinggi. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Kita mengambil dari beberapa referensi. Itulah presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.